temen gue bilang dia ngerasa ada yang ngedorong aja motornya. Lukanya itu dengkulnya sampai sobek dan kelihatan tulang. Nah, pas kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba temen gue ini teriak dari dalam kamar, harus dikuburin selayaknya orang meninggal. Perempuan pakai baju lengkap kayak kerajaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngops Nyender Channel. Kali ini saya masih bersama sahabat saya, yaitu Bapak Fikri, Bapak Pak AA dong, A Fikri. biar kelihatan muda. A Fikri yang sebenarnya kemarin tuh sempat ada bareng cerita sama saya kemarin itu di video sebelumnya, itu yang saya cerita, dan kali ini beliau yang akan cerita ya tentang kejadiannya lengkapnya nanti dia ceritakan. Nah, tapi sebelumnya kalian bisa subscribe dulu, di like, di komen, dan lebih baiknya di share, dan insya Allah gratis. Untuk lebih lengkapnya kita langsung lempar ke dia, dan sebelumnya kita tanya dulu nih kabarnya gimana. Kabarnya gimana Bang Fikri nih? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi mau cerita, lanjut aja dah biar lebih lengkapnya, langsung ceritain. Cerita apa dulu? Cerita yang serem-serem. Oh, kebetulan malam Jumat ini. Kebetulan hari ini malam Jumat. Ini gue balik. Hah? Ini gue balik iseng. Ntar saya anterin sampai jembatan. Ya apa sih? Aduh, Oke, dihajar. jangan pada bonyok. Cerita pengalaman ya. Kalau cerita pengalaman sih banyak. Yang pasti pengalaman ya, kalau kebanyakan sih pengalaman yang pahit sih. Pengalaman yang pahit. Kita butuhnya pengalaman horor, bukan pengalaman pahit. Pengalaman horor. Oke. Cukupin aja nih yang pahit. Itu kopi pahit. Kopi pahit. Pengalaman horor ya. Kalau pengalaman horor banget juga enggak. Cuman ya mistis lah. Mistis, ada kejadian mistisnya. Ya, Oke. kejadian mistis. Nah, banyak. Cuman yang bisa diceritain kayaknya satu dulu nih. Satu dulu boleh. Satu dulu yang cukup aneh sih gua rasa. Di tahun 2019 itu acara touring ya. Kebetulan gue juga hobi di motor, jadi kita ada sekitar 10 motor tuh. Ada acara ke Ujung Genteng. Klubnya bisa disebutin? Klub kita bukan klub sih, tapi lebih kepada komunitas. Oke. Komunitasnya namanya Biggers Bogor, komunitas khusus untuk GSX. Suzuki GSX. Iya. Nah, di tahun 2019 itu kita punya agenda acara, itu touring ke Ujung Genteng. Dan kita biasa berangkat itu malam Sabtu. Malam Sabtunya kita berangkat biar malam Minggu kita di sana. Jadi nggak capek di jalan, dan hari Minggunya itu kita prefer pulang. Oke, langsung kita tikung pas waktu malam Sabtu itu di Jambu 2 nunggu kawan-kawan yang lain. Itu kebetulan yang berangkat itu nggak cuma dari daerah Bogor aja, tapi ada yang teman-teman gue yang dari Tangerang sama Jakarta. Jadi kita berangkat malam sekitar jam 12 malam ya. Nah, begitu udah ngumpul semua, kita berangkat jalan 10 motor ya waktu itu. Ada yang berboncengan juga, kira-kira 3 motor itu yang berboncengan. 2 diantaranya yang dibonceng cewek. Kita berangkat jam 12. Kita sempat rest dulu pertama di Cibadak. Sebelum Cibadak, Parung Kuda.
Parung kuda. Parung kuda itu kita rest di situ, istirahat, nyampe jam 2 di situ. Jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari kita istirahat, ngopi, makan yang makan, ngopi, isi perut lah. Ya. Ya. Pas setengah 3 kita selesai istirahat, kita lanjut perjalanan lagi. Kita lewat jalur Cikidang. Ya, jadi nggak jalur utama yang arah mau ke Pelabuhan Ratu. Ya sama sih, tapi itu jalan alternatif. Alternatif. Mungkin sebagian udah sering banyak yang lewat situ ya. Yang udah tahu ya, pasti lewat situ sih. Lebih dekat tapi lebih ekstrim. Tambah malam, Ditambah malam, menjelang pagi. Ya. pagi, dan nggak ada penerangan di situ ya. Wah. Nah, itu yang bikin ini. Yang bikin kita jalan nikmatin jalan malamnya itu. Ada chemistry tersendiri gitu. Nah, kita setengah 3 jalan lagi. Kita kira-kira jam 3 lewat atau jam setengah 4 kali ya. Jam setengah 4 kita udah masuk di hutan-hutan yang ada di Cikidang. Nah, di tengah perjalanan itu tepatnya di hutan-hutan, pokoknya di jalan yang turunan terjal itu. Jalan bagus, jalan turunan. Nah, tiba-tiba temen gua itu crash di situ. Posisi dia di barisan jalan itu dia ketiga dan gua keempat, persis di belakangnya. Karena apa tuh crashnya? Nah, itu yang menjadi misteri. Dia jatuh, dia crash. Nah, dia boncengan. Dia posisi ketiga, dia boncengan, dan gue persis di belakangnya. Yang gue lihat ketika dia jatuh, itu jatuhnya itu bukan karena nabrak sesuatu atau dia tergelincir. Sebab yang gue lihat pas begitu dia jatuh, sebelum dia jatuh itu lampu rem nggak nyala. Jadi bukan karena ngerem ngedadak. Bukan karena ngerem ngedadak. Dan juga bukan karena nabrak, sebab dia posisi ketiga. Andai kata nabrak, udah pasti posisi yang pertama dulu, iya, jelas. Atau dia ngehindarin lubang atau apa? Enggak. Posisi jalan itu bagus, rata, nggak ada lubang. Pokoknya jalanannya lurus, bukan belok. Pas ketika dia crash di situ. Nah, dalam posisi di TKP itu gelap, tengah hutan. Nah, di situ kita bingungnya sinyal nggak ada. Terus yang diboncengnya luka. Dan nggak memungkinkan buat jalan. Dalam situasi itu, ya kita semua panik, bingung. Pasti panik. Sinyal nggak ada, kita mau minta tolong siapa? Iya. Rumah penduduk nggak jauh, apalagi rumah saudara. rumah saudara. Nah, di situ kita bingung semua. Bingungnya ya itu yang bikin kita bingung, jauh dari mana-mana, jauh kemana-mana. Ketujuan masih jauh, ke rumah juga jauh. Penduduk sekitar nggak ada. Tengah-tengah hutan posisinya. Penerangan jalan minim di situ. Nah, pokoknya kita fokus buat ngurusin yang diboncengnya ini luka parah. Iya. Ya, luka parah itu. Kalau yang ngebawa temen gue itu, dia cuma kakinya aja keseleo. Karena mungkin kebanyakan kan yang kalau yang crash di jalan itu yang parah kan yang dibonceng. Biasanya. Nah, ini kebukti. Mungkin karena dia nggak ada persiapan. Itu semua safety gitu ya. Pakai helm segala macam safety. Nah, ini kita bingung pas ketika dia jatuh. Ini dengkulnya begitu nggak bisa dibawa di motor ya gitu.
seandainya bisa dibawa motor ya, kalau di kita deket lah bisa minta tolong orang, kalau di sana nggak bisa, susah. Ditambah treknya bukan trek datar ya. Bukan trek datar. Nah kita akhirnya kita nunggu pertolongan, ya udah pasrah aja di situ. Kalau emang ada mobil lewat kita minta tolong sama mobil itu. Nah selang 30 menit alhamdulillah itu ada mobil yang lewat plat B. Nah dia kita berhentiin, kita minta tolong, minta antar ke rumah sakit mana aja lah yang terdekat. Kita minta tolong ke yang punya mobil itu, alhamdulillah mereka bersedia mau nganter, mau ngebawa yang crash itu. Dibawa itu semua, nggak semua, dia berdua ya, dia berdua yang crash itu dibawa di mobil menuju ke rumah sakit. Kita belum tahu itu rumah sakit di mana gitu, tapi yang punya mobil pernah tahu ada di dekat sini ada puskesmas katanya, tapi posisi jam segitu mana ada kan yang buka. Akhirnya kita nggak tahu dah, yang penting dibawa aja dulu tuh gitu, dibawa. Nah ditemenin juga sama teman-teman gua, ada sekitar 5 motor yang ikut ngiringin itu mobil gitu, supaya biar kita gampang komunikasi. Iya benar. Ya kalau dibawa di mobil kan nggak ada yang ngikutin, bingung juga nanti kita nyari posisi di mana. Udah pokoknya nggak banyak pikirin, pokoknya yang penting ini anak 2 dibawa aja ke rumah sakit gitu. Oke, dibawa lah tuh teman gue yang tadi jatuh. Nah, sisa gue sama teman gue itu berlima ya di motor, di TKP. Nah di situ kita nggak langsung jalan, karena kita sempat ngebenerin dulu motor yang teman gue yang tadi jatuh. Iya. Ya, karena posisinya bodi juga banyak yang pecah gitu, jadi kita belakangan nanti nyusul. Nah di situ juga kita sempet dibikin khawatir juga, tengah hutan. Iya. Posisi kita berlima motor. Nah ini dari bawah itu ada tiba-tiba ada orang yang nyamperin pakai motor Supra. Bapak-bapak. Kelihatannya sih kayak orang situ, kayak warga setempat. Kayak warga setempat, kita nggak tahu dah. Nah dia datang cuma ngeliat aja, kali nanya misalkan, bang ada apa gitu. Enggak. Itu yang bikin kita takut. Nggak nanya, dia ngeliat posisi motor nggak ada lampunya. Waduh. Motor dia nggak ada lampunya. Jalan Cikidang nggak pakai lampu. Cikidang nggak pakai lampu. Nggak mungkin kalau orang mana-mana. Pasti orang setempat udah hafal jalan ya. Nah yang gue takutin itu ya orang jahat lah. Takutnya gitu. Ya takutnya gitu. Tapi lama. Dia ngeliatin bukan dari jauh tapi dari deket. Posisi kita lagi ngerapihin motor, yang crash itu. Dia ngeliat aja. Kita tanya, sampai gue bilang nggak apa-apa pak, gitu. Ya takutnya dia datang ke situ mau ngasih bantuan atau apa gitu kan. Tapi ya gue omong begitu, cuma ngeliat aja, bengong. Ya udah nih, gue pikir nih kayak orang nggak tahu orang bener, nggak tahu orang apalah. Yang penting mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nah dia balik lagi, orang itu balik lagi. Bukan lewat, tapi balik lagi ke bawah. Kalau kayak di kita ada orang ronda mungkin ya. Kalau di sana ngerondain apa di hutan? Ngerondain Punjati. Bisa. Udah, nah kita beresin motornya itu. Nah, alhamdulillah bisa dibawa jalan. Nah, begitu motornya, ini kejadian lucu juga nih, ada kejadian lucu. Kita tadi udah sibuk ngurusin teman gue yang jatuh. Nah, sekarang ngurusin motornya yang habis crash. Ya sampai bisa jalan lagi. Ada satu lagi yang bikin unik. Ini teman-teman gue helmnya itu pada nggelinting ke bawah. Dan mereka itu nggak sadar, nggak tahu. Karena posisi jalanannya itu kita berhenti itu nggak bisa. Motor itu standar posisi miring begini, motor nggak bisa. Kita harus malang ke jalan.
baru bisa Iya. berhenti. Nah itu posisi motor juga udah miring banget, Udah miring banget udah miring pasti. gitu. Nah teman gue itu nyimpen helmnya udah digeletakin aja di jalan, di pinggir jalan. Iya karena panik ya. Panik. Panik asal taruh aja Iya, udah. asal taruh aja. Akhirnya di situ kita makan waktu lagi nyariin helm. Sibuk nyariin helm. Ya kalau helm yang CC mah nggak apa-apa lah. Ini mah helm yang Ya. ada harganya. Ya kalau kita balik nggak pakai helm gimana? Iya. Nah, alhamdulillah helmnya pada ketemu. Belum Pada ketemu. belepotan, pada kotor. Kalau TRX mah ditinggalin ya. Ya ditinggalin. Apalagi helm bangunan. Jangan dipakai juga. Dipakai. Udah tuh helm ketemu. Nah, kita naik lagi ke atas. Ke atas, motor kita kan di atas. Heeh. Gitu. Udah lengkap semua. Lengkap lagi, jalan lagi dah. Sampai pemukiman. Nah, di situ baru ada sinyal. Gua telepon temen gua, katanya mereka udah sampai di rumah sakit di RSUD Pelabuhan Ratu. Oh ya udah, kita berdua emang nggak jauh. Kalau dari Pelabuhan Ratu itu di simpang lampu merahnya itu ke kiri udah ada rumah sakit RSUD. Nah, gua sampai RSUD, ya alhamdulillah itu udah ditangani dengan baik. Temen gua yang tadi crash udah sampai beres. udah beres dijahit juga malah. Iya itu. Ya berarti kita lama juga tuh di jalan. Itu. Nah sampai sana, nah kita berunding lagi nih, apa ini perjalanan mau dilanjutin apa enggak? Ya, kita sih ya udah pesimis aja, ini perjalanan nggak bakal bisa lanjut karena kondisi teman kita ini habis crash dijahit kakinya pula. Ya udah, kira kita berunding lagi gimana baiknya. Kita sih semua sepakat pengennya pulang aja karena nggak memungkinkan juga kalau dibawa ke sono posisi kaki habis dijahit gitu. Nah, tapi si cewek ini kekeh nggak mau pulang, nggak mau kita semua pada pulang, dia pengen kita berangkat, pengen lanjut. Strong banget ini cewek. Ya entah itu dia ngerasa nggak enak gara-gara kejadian itu, nggak tahu dia karena emang pengen kesana, pengen ikut gitu. Yang pasti dia nggak mau pulang aja, pengen lanjutin perjalanan. Ya kita juga bingung juga, kita bawa ke sana takutnya nyusahin. Iya. Ya nyusahin semua kan jadinya. Iya, intinya daripada nanti terjadi apa-apa Nah, lagi itu. gitu kan. Iya, daripada Iya. kita repot semua dan dia juga kesian ke dianya juga. Iya. Mendingan kita pulang aja gitu. Nah kita pulang, nggak mau, dia nggak mau, malah dia pengennya lanjut. Akhirnya kita lanjut lagi tuh jalan, karena dia nggak mau pulang, ya udahlah kita lanjut aja gitu. Kita lanjut, berangkat dari RSUD Pelabuhan Ratu jam setengah 6. Udah mau pagi, udah hampir terang. Kita jalan lagi, lanjutin dengan tujuan ke ujung genteng. Jalan santai ya, nggak bisa kita bawa orang sakit tuh ngebut. Kira-kira 50-60 lah. Sampai di lokasi jam 9. Harusnya kita kalau malamnya nggak ada trouble, kita kemungkinan jam 6 itu udah sampai. Jam 6 pagi, karena ada trouble jadi sampai sana jam 9 pagi. Nah sampai di sana kita dapat villa, dapat penginapan lah buat istirahat. Nah semua berjalan kayak biasa, nggak ada keanehan. Yang temen gue yang dijahit kakinya juga kayak orang normal, kayak orang nggak habis dijahit, jalan biasa, kayak nggak ada apa-apa nggak aja ada gitu. apa-apa. Dan dia juga happy, semua happy sampai sore tuh. Begitu masuk waktu maghrib, nah mulai ada keanehannya ini. Si cewek itu
yang tadi apa, yang tadi crash tuh bengong, diem mulu, kayak orang yang lagi mikirin sesuatu. Diajak ngobrol, ditanya nggak jawab, dia bengong. Nah ini kan semua kita bingung, ya khawatirnya dia ada apa-apa Iya. di lukanya, Iya. tapi dia nggak mau jawab gitu. Bengong, nggak lama nangis. Nangisnya itu ya nangisnya sedih banget, kayak bukan ngerasain sakit, Bukan nangis kesakitan. bukan ya? nangis kesakitan, Nangisnya nangis sedih. nangis sedih gitu. Nah dia nangis, kita bingung kan nih, ini bocah nangis mulu, nangisnya nangis aneh. Kita tanya nggak mau jawab, akhirnya kita nyari orang yang bisa ngobatin lah gitu. yang ngerti sama gituan gitu. Kita nyari orang sekitar situ ya, kita karena kita nggak tahu daerah Iya. situ juga, kita nyari bantuan ke orang-orang sekitar. Nah ada dapat juga tuh orang yang biasa ngobatin di situ. Nah rumahnya nggak jauh, tapi biasa dipanggil si Abah. Nah kalau si Abah nonton video ini, saya dan kawan-kawan mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Oke. Itu mudah-mudahan si Abah panjang umur dan sehat terus. Amin. Si Abah datang, dia dilihat. Nah belum dilihat ini yang tadi temen gue yang nangis mulu, ini dia si Abah baru datang, masuk pintu juga belum. Ini si cewek ini berhenti nangisnya berhenti. Nah ini si Abah kayak udah tahu gitu. Pas begitu dilihat, masuk ke kamarnya kan, dilihat di kamar, ini si cewek nggak mau ngeliat si Abah, kayak orang ketakutan. Nah, si Abah langsung keluar lagi. Dia minta air minum, buat dibacain doa-doa lah, sama minta kopi. Kopinya kopi buat diminum, Buat diminum. bukan buat ngobatin. Iya. Iya. Dan kalau ngobatin orang yang ketempelan atau kesurupan, masa iya jin minta kopi? Iya. Enak banget. Enak Emang banget jin ya, biasa jin. ngopi? Nggak tahu ya. Ngakunya macan, mintanya kopi. Sejak kapan macan doyan Nah kopi? itu dia. Macem-macem wae. Nah, si Abah mulailah bacain doa-doa buat si cewek ini. Nah kita juga ikut ngeriung, diminumin dah tuh airnya ke si cewek. Nggak mau, dia nolak, bahkan mau ditepak lah gitu. Iya, untuk airnya itu. Kata si Abah, kalau nggak mau diminumin ya udah dipercikan aja ke mukanya, pokoknya semua badannya lah. Nah, kayak dipecikan dah tuh semua badannya sampai ke kakinya. Habis itu kita tinggal, kita ngobrol lagi sama si Abah. Nah, habis diobatin ya alhamdulillah si teman gue itu yang luka tidur. Kita ngobrol biasa sama si Abah, yang ngobrol seputar mitos mistis gitu dah. Ya kalau di situ yang nggak boleh sembarangan. Nah pas kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba temen gue ini teriak dari dalam kamar. Ya, teriaknya itu dia minta balik lagi. Nah gue juga bingung nih sama temen gue, padahal dia minta balik lagi kemana. Ya, gue tanya lagi, mau balik mana? Balik ke rumah sakit gitu dia. Enggak, pokoknya gue minta balik lagi. Balik lagi kemana? Atau pulang? Ya mungkin bisa jadi pulang gitu, atau kenapa, pokoknya teriak dia minta begitu aja, minta balik lagi. Ya yang gue khawatirin sama teman-teman, dia minta balik lagi ke rumah sakit ini kakinya gitu. Tapi nggak mau, tapi masih teriak-teriak.
gua khawatirin sama teman-teman, dia minta balik lagi ke rumah sakit ini kakinya. Gitu. Tapi nggak mau, tapi masih teriak-teriak kayak orang kesurupan dah gitu, kayak orang kesurupan. Ini si Abah masuk lagi, diobatin lagi tuh. Akhirnya ya nggak kayak ditanya-tanya ini siapa enggak. Nah, pokoknya ya biasa aja ngobatinnya, nggak sampai ditanya-tanya begitu lah. Akhirnya ya bisa juga tuh diobatin sama si Abah. Nah, si cewek ini sadar. Nah, sadarnya itu dia langsung nangis kesakitan. Mintanya sakit apa? Dan kakinya. Oh, jadi baru ngerasain kaki. Baru ngerasain kakinya yang sakit. Itu jam 9 malam. Jam 9 malam dia baru ngerasain sakit kakinya. Nah, ini juga aneh juga nih. Dia posisi dijahit subuh. Dia dari subuh sampai malam itu nggak ngerasain sakit, nggak ngeluh sakit, jalan normal kayak biasa. Seharusnya kalau ya mungkin efek bius, kalau efek bius siang pun dia udah ngerasa sakit. Nah itu seharusnya aneh. Makanya gue pikir ini dari siang ini emang udah ada makhluknya kali, mungkin yang bikin dia jadi nggak ngerasa sakit itu. Atau dia keganggu sama hal apa jadi nggak kerasa sakitnya gitu. Mungkin bisa jadi. Tapi ya semenjak itu kita baru mikir, loh kok baru ngerasain sakit malam jam 9. Nah itu setelah kejadian itu baru dia ngerasain sakit. Nah dari situ udahlah tuh kita bingung satu malam. Udah yang kedua kita jauh juga, kita nggak mikirin buat besok. Awalnya kita udah bingung nih, kalau kita nunggu besok ini kasihan dia. Besok atau malam ini ya pasti kita harus pulangkan di mobil, nggak bisa di motor. Kira kita malam-malam juga kita nyari mobil buat bawa dia pulang. Dan pulang itu bukan jaraknya itu lumayan kan. Iyalah, ujung genteng. Rumahnya Jakarta. Waduh, mantep. Dari ujung genteng ke Jakarta nyari mobil sewaan susahnya minta ampun. Belum ada mobil online. Oh, belum ada. Ada mungkin tapi Adalah. belum masuk sana. Susah masih susah. Ya kan kalau di daerah perkotaan kayak di sini atau di mana-mana pasti banyak. Tapi kalau di sana kan jauh. Ya, masih pelosok lah. Iya. Sinyal juga masuk masih mikir-mikir. Ini gue masuk apa enggak nih? Iya juga. Ini gue masuk ada yang pakai enggak begitu. Oh iya. Jadi sinyal juga mikir. Benar. Apalagi yang online kayak gitu belum ada, belum masuk lah. Iya. Kita nyari mobil sewaan itu udah malam, dapat juga ketemu. Dapat yang mau anterin Jakarta. Ya walaupun biayanya rada mahal tapi nggak apa-apa lah. Yang penting temen gue ini bisa pulang gitu. Nah, kalau di motor kasihan juga. Apalagi kalau kita naikin ke angkutan kota, nggak mungkin turun naiknya, bingung dia. Udahlah kita kita beres-beres yang bisa dibawa pulang sama dia, bawa semua kayak tas-tas dibawa di mobil semuanya. Begitu teman gua pulang, kita lanjut lagi ngobrol sama si Abah. Nah si Abah bilang katanya itu dia ada yang ngikutin dari pas Cikidang itu. Nah dari Cikidang dia udah diikutin, udah ditempelin sama makhluk gaib. Puncak Kres itu? Iya, bahkan sebelumnya. Oh sebelumnya? Sebelum. Nah menurut penglihatan si Abah, jadi kita itu semua ngegeleng anak ular. Ngegeleng anak ular, dan ularnya itu bukan ular biasa. Mungkin ular jadi-jadian atau ular sejenis makhluk gaib yang menyerupai ular. Kita ngegeleng itu katanya. Dan itu jatuhnya juga katanya didorong sama makhluk gaib. Ya emang sih kalau dipikir secara logika yang nggak masuk akal. Kalau misalkan dia jatuh nabrak, harusnya yang depan dulu. Iya. Tadi kan. Dan keadaan jalan nggak ada buat
Ibarat sandungan tuh nggak ada sandungan nggak gitu ada, rata. Itu kan aneh berarti. Nah, kita baru ngerasain anehnya juga di situ. Gitu. Nah, kalau misalnya posisi dia kepleset, ngerem, lampu rem nyala, ini enggak. Padahal fungsi normal semua. Tuh. Nah, kata si Abah begitu. Dia ngeleng ular, dan ularnya itu nggak terima. Nggak terima, akhirnya didorong lah tuh temen gua. Yang itu. Tuh. Nah, pesan si Abah juga. Nah, besok kalau pulang, ini ularnya harus dicari. Harus dikubur selayaknya orang meninggal. Nyari ular. Masih ada nggak tuh? Nah, itu juga. Itu dia. Ya gue bingung gitu. Gue sama teman-teman gue bingung semua. Ularnya kayak gimana? Gitu. Terus juga nyarinya gimana? Posisi jalan Cikidang kan panjang. Iya. Nah, gue nggak tahu kan. Masa iya kita harus jalan kaki nyariin ular itu? Gitu. Ya udahlah, pokoknya si Abah pesan begitu, ya kita usahain aja dulu besok. Iya. Ya barangkali ketemu gitu. Ya kita istirahat semua, si Abah juga nginep di situ. Sampai nginep. Emang gue minta, "Bah, nginep aja di sini." Gitu. Sampai nginep di situ. Nah, kita pulang itu jam 9 pagi. Kita kesiangan. Pengennya pulang pagi-pagi. Pengen pulang subuh lah. Nah, kita kesiangan jam 9 baru beres-beres pulang. Nah, pulang kita pengen cepet-cepet sampai, tapi ya kondisi kita jalan ya harus berhati-hati waktu itu. Karena medannya juga jangankan malam, siang aja begitu kita lewatin, wah itu jalan-jalan banyak yang longsor. Oh gitu. Iya. Kita jalan hati-hati banget. Dalam sambil pikiran tuh khawatir terjadi apa-apa. Gitu. Was-was aja. Tuh. Nah, sampai ke Cikidang. Masuk di Cikidang, kita bingung, semua bingung di mana ini pas kejadian crashnya itu. Kita nyusurin jalan, khawatirnya udah kelewat. Kalau kelewat kita bingung lagi nyarinya lagi. Nah, alhamdulillah temen gua inget satu tuh. Ada yang ngeh. Ada yang inget. Kita jalan pelan cariin. Nah, ketemu dah tuh tempatnya pas kita kejadian malam. Ternyata itu dilihat siang hari itu tanjatan tinggi, pinggir jurang. Ekstrim. Gue parkirin motor di pinggir jalan, ternyata pinggir gua itu jurang. Yang kemarin gua parkir motor itu pinggirnya jurang. Tuh gua mikir langsung parno dah tuh. Ini andai kata malam gua sedikit geser ke sini, gua sama motor gua jatuh kali. Tuh, gelap banget. Dan untungnya helm nggak ngegelinding ke jurang. Helm itu gelindingnya kalau nyamping ya udah pasti kita nyariin ke bawah. Iya. Udah ke bawah itu gue lihat bukan kali, jurang aja bawahnya itu kayak tebing tinggi. Pohon-pohon di bawah. Pohon-pohon. Nggak tahu banyak ulahnya kali di situ. Bisa jadi. Nah, kita ketemu dah tuh tempat crash. Kebetulan di situ ada, ya gue lihat ya emang bener tempat kejadian crash teman gue di situ. Ada serpihan body, pecahan-pecahan body dah di situ. Temu dah tuh. Nah, kita cariin, mulai nyisirin jalan sepanjang jalan itu, jalan kaki. Jalan kaki kita nyariin ula. Kalau pakai motor ntar ngegeleng lagi. Gue cariin ada sampai jauh juga. 100 meter mah adalah. 100 meter posisi jalan nanjat. Kebayang. Ya semua kita nyisirin jalan, kita cariin pinggir jalan. Ketemu ulahnya. Ulahnya kecil, nggak gede. Ini sebesar jempol tangan orang dewasa lah, tapi pendek. Segede jempol tangan, pendek. Nggak gede. Warnanya belang. Bukan permen. Iklan ntar.
Warnanya kuning, hitam, sama putih. Itu gua nggak tahu dah tuh jenis ularnya apa. Kalau lu anak reptiler tahu kali. Nggak tahu, taunya biawak doang. Sama kadal buntung. Begitu ketemu aneh lagi. Ini ular mati, tapi posisi badannya itu nggak ada yang luka, nggak ada yang gepeng. Nah, gue bingung lagi nih. Ini ular matinya gara-gara kegeleng apa emang mati sendiri? Overdosis. Terdosis di pinggir jalan. Ya, gue bingung di situ. Nah, ular yang dimaksud si Abah nih ulahnya ini bukan, gitu Iya. kan? Gua nggak minta nomor HP-nya juga. Ya pokoknya lah hafal aja lah. Pokoknya ya mungkin ini kali ularnya. Tapi dari ciri-cirinya Dari itu. ciri-cirinya benar, ularnya nggak terlalu gede, gitu. Nah, gua megangnya juga takut juga. Nah, gue pikir lah udah ini ular mati gitu. Kalau hidup gua nggak berani. Akhirnya diambil tuh. Gua ambil, udah itu masukin plastik gua ikat, udah beres, gua masukin ke dalam tas. Nah, udah ketemu, ya udah gua pulang sama teman-teman gua semua pulang. Nah, gua nyampe rumah itu kira-kira jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore semua teman-teman gua nggak ada yang pulang dulu, rumah gua dulu semua, pengen ngeliat ulahnya lagi. Oh, iya. Iya, pengen ngeliat ulahnya lagi. Begitu gua sampai rumah, gua buka plastik yang gua bawa itu yang isinya ular. Gitu, ternyata pas gua buka ulahnya nggak ada, hilang. Gua nggak tahu itu ulahnya kemana. Apa waktu ya gue sempet debat dulu sama teman gue, kata teman gue jangan-jangan ulahnya jatuh, jangan-jangan ulahnya dibuang, jangan-jangan ulahnya nggak dimasukin dalam plastik. Nah, orang gue bener-bener kok ngikatnya, gue masukin bener-bener dalam plastik sampai gue pegang dulu plastiknya itu, mastiin ulahnya bener-bener mati apa enggak waktu itu. Gue takutnya gue pencet dia ulahnya bergerak gitu. Tapi plastiknya masih diikat. Plastiknya masih diikat, Nggak bolong. enggak. Plastik masih gue ikat, masih diikat, nggak ada yang bolong. Ya kalau misalkan bolong, pasti adanya di tas. Gue sampai gue cari di tas, nggak ada. Sampai gue bingung semua. Ya udah, gue nggak mau bingung makin panjang bingungnya. Gue pesan si Abah kan katanya harus dikuburin selayaknya orang meninggal. Karena gue nyari kain putih, emang kuburnya kayak kain putih katanya. Kata si Abah. Kata si Abah waktu itu. Ini gue nyari kain putih juga gue bingung ini, yang gue kuburin apa? Karena ulahnya nggak ada. Itu. Yaudah gue nggak pikir panjang, itu plastiknya aja gue kubur sama kain putih. Nah, kain putihnya lo tahu dari apa? Taplak meja emak gua. Iya. Gue bingung. Iya. Yang adanya aja udah, pokoknya seadanya aja udah. Tapi bingung lu hilang, mak lu ntar yang bingung. Paling nyariin taplak meja kemana. Gue bungkus aja tuh plastiknya. Gue anggap ini ulahnya masih ada di dalam plastik gitu aja. Karena ya mungkin ulahnya ulah gaib jadi nggak kelihatan kali gitu. Tapi teman gue semua nggak ada yang ngeliat ulahnya, nggak ada. Pokoknya gue anggap ulahnya masih ada aja dalam plastik. Ya, intinya mah syariatnya tetap dijalanin aja. Kita jalanin dah gitu. Gue bungkus pakai taplak meja tadi yang warna putih. Ya kain putih dah. Ya, gue bungkus pakai kain putih. Gue gali kuburan buat itu di belakang sawah. Gue gali, gue kubur udah. Nggak disolatin. Oh enggak. Gue mau nyolatin apa? Ya iya. Yang gue solatin belum tentu dia juga. Ya kan? Iya, harus Ya, belum. disolatin juga. Hah? Ya nggak harus disolatin juga. Ya, pokoknya dikuburin selayaknya orang meninggal gitu aja. Beres gue kuburin,
semua gua ngobrol-ngobrol lagi sama teman gua tuh, ngobrol-ngobrol kejadian-kejadian kemarin dah tuh. Nggak kerasa sampai malam. Sampai malam. Akhirnya bubar. Teman-teman gua udah pada pulang semua. Dan gua masih ngerasa aneh terus sama itu kejadian. Nah, malamnya gua ngimpi. Malamnya gua ngimpi didatengin sama perempuan. Dia pakai pakaian dari kayak kerajaan. Ya mungkin itu kali putri ular. Gua nggak tahu itu dia apa bukan. Tapi yang jelas gua ngimpi ada perempuan pakai baju lengkap kayak kerajaan, kayak di film-film. Ya kayak di film-film gitu. Dia datang ke Angling gua. Dharma. Kian Santang. Bisa jadi. Dia datang. Dan gue juga nggak tahu, dia nggak bilang dia putri ular atau apa. Tapi gue kayak tahu aja dia itu putri ular kayak gitu. Oh, iya. Padahal dia nggak bilang kalau dia putri ular. Yang diinjek itu. Di perasaan gue, di mimpi gue tahu itu dia gitu. Padahal dia nggak bilang. Nah, dia bilang ke gue gini, lu pada yang ya bahasa kita mah ya, lu pada semua yang geleng gua kemarin gitu. Dia bilang gitu doang. Nah, gua langsung spontan di dalam mimpi itu gua bilang minta maaf. Gua minta maaf sama teman-teman gua nggak tahu dan gua nggak ngelihat kalau emang gua ngeleng ular. Gitu. Udah, gua ngomong gitu doang. Dan dia nggak ngomong banyak lagi di dalam mimpi gua. Ya udah aja mimpi gua kayak gitu. Yang penting gue udah minta maaf, walaupun itu lewat mimpi itu. Nah itu habis kejadian itu udah kita kontak sama teman-teman gue, ada kejadian aneh apa enggak gitu. Sampai temen gue yang kecelakaan itu gue kontak semua, kabarnya gimana. Alhamdulillah semua baik-baik aja, nggak ada kejadian aneh lagi. Dan mungkin mudah-mudahan itu kejadian terakhir pengalaman ngalamin hal kayak gitu lah gitu. Banyak banget pelajarannya itu dari kejadian kayak gitu. Yang pasti ya dibilang trauma sih gua nggak ada bukan trauma ya, lebih jadiin pelajaran lagi buat gua, mungkin buat semua ya. Baiknya kalau misalkan kita ngelewatin tempat-tempat yang jarang dilalui sama orang, apalagi malam, ya harus banyak-banyak berdoa. Dan bagusnya malah hindari aja gitu. Hindari ya. Hindari, sebab waktunya malam itu ya waktunya alam gaib yang beraktivitas nokturnal berarti. Gantian. Kita siang, malamnya makhluk gaib. Itu aja bang cerita dari gua. Oke, berarti ya lumayan ya, maksudnya banyak keanehan juga, banyak keganjilan juga ya. Oke, berarti nyampe sini ceritanya. Mungkin selanjutnya punya kali cerita semacam kayak gitu. Atau cerita-cerita masih kecil nih, kadang kita kan masih kecil itu sering ngerasain hal-hal kayak gitu. Iya, banyak gua cerita kayak gitu. Tapi ya namanya masa-masa kecil, ceritanya nggak panjang dan gue lupa inget. Tapi intinya next time kita bisa ngobrol lagi, kita bisa ngopi lagi di sini. Nah, dan untuk kalian yang punya cerita semacam kayak gini nih, atau bahkan lebih serem lagi, datang ke sini, kita cerita bareng, kita ngopi bareng, ya. Kita sharing bareng, berbagi cerita. Mau curhat apa juga bisa. Asal jangan minjem duit. Sama gua lagi nggak ada. Kalau bisa gua yang minjem duit. Makasih Bang Fikri udah datang ke sini, udah cerita bareng di sini, nemenin ngopi bareng di sini. Tunggu video berikutnya, cerita-cerita yang unik, yang lebih serem lagi untuk selanjutnya. Dan kita bakal ngadirin narasumber. Asik banget bahasanya narasumber. Gua bakal ngajak temen-temen gua lagi yang punya cerita lebih serem lagi, lebih unik lagi ke sini, ngopi bareng di sini. Dan insya Allah
kedepannya videonya bakal lebih menarik lagi. Dan akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Salaman dulu. Gitu. Ngops Nyender Channel, ngopi nyender biar paham.